Baiklah ibu-ibu rahimakumullah, kita akan mulai ya tadabur tadi Al-Anfal ayat 62. Saya bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. Nah, di sini, dan jika mereka hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu. Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya dan dengan dukungan orang-orang mukmin. Nah, ayat ini terkait ya ibu-ibu, jadi kita harus melihat kembali ayat 61. Di sini terkait ya bagaimana ketika orang-orang kafir itu ya mengajak berperang ya, ketika mereka memusuhi Islam, maka Allah perintahkanlah kita untuk berperang. Nah, namun di sini di ayat 61 kata Allah ya, ketika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Nah, inilah tabiat Islam ya. Allah menginginkan lebih mencintai perdamaian ya daripada peperangan. Adapun peperangan dalam Islam tiada lain tujuannya adalah memerangi kemusyrikan ya, memerangi kemungkaran. Apa tujuannya memerangi tersebut? Dalam rangka mengembalikan ya, supaya manusia ini di jalan Allah, supaya manusia ini semuanya bahagia, selamat dunia akhirat. Itulah tujuan dari peperangan yang Allah perintahkan. Nah, jadi kalau misalnya orang-orang kafir itu ya sudah diberitahu, sudah diajak ya untuk ini loh Islam, ini agama yang memberikan keselamatan dunia akhirat, kebahagiaan. Namun ketika mereka tidak menerima tetapi tidak memusuhi ya, maka dalam Islam itu tidak boleh diperangi, namanya itu kafir zimni ya. Jadi ketika mereka tidak mau masuk Islam tapi mereka tidak mengganggu kita, maka itu kita tidak boleh memerangi. Bahkan kita disuruh ya sama-sama hidup berdampingan secara damai ya. Di dalam negara Islam kafir zimni ini bahkan dilindungi ya ibu-ibu. Jadi kalau mereka mau ya tunduk mengikuti aturan Islam ya, seperti ekonominya Islam ya di dalam negara Islam, maka tidak masalah ya mereka hidup di negara Islam kafir zimni ini. Bahkan mereka mendapatkan hak-hak yaitu perlindungan ya, baik harta maupun diri mereka. Namun ketika orang kafir ini ya tidak mau menerima bahkan memerangi, nah inilah yang diperangi yaitu kafir harbi ya. Kafir harbi ini yang mereka ini tidak mau menerima Islam dan juga tidak mau berdamai ya, bahkan mereka cenderung melakukan perlawanan dan pemberontakan, bahkan menyerang. Nah, inilah yang diperintahkan Allah untuk diperangi, sebagaimana yang terjadi ya kaum kafir Quraisy ya di Mekah yang ketika itu tidak mau berdamai ya, tapi terjadilah akhirnya perang yang pertama yaitu perang Badar. Nah, namun di sini Allah tegaskan ketika akhirnya mereka mau berdamai ya, dan akhirnya kan terjadi perdamaian tuh Bu ya setelah umat Islam menang ya di perang Badar itu, maka terjadi perjanjian Hudaybiyah ya, di mana di situ terjadi gencatan senjata ya, istilahnya tidak boleh saling menyerang. Maka di sini Allah suruh kita menerima ya, walaupun mungkin ya ada perasaan-perasaan tidak percaya ya dengan orang-orang kafir ini, mereka ini benar tidak ya mau berdamai gitu ya, siapa tahu mereka di belakang masih melakukan kecurangan-kecurangan. Maka di sini Allah tegaskan terima saja dan bertawakal. Artinya kalau pada zahirnya ya, kalau mereka menyatakan berdamai, maka kita harus berdamai ya, itu yang Allah inginkan. Dan selanjutnya disuruh bertawakal, artinya setelah kita sudah melakukan perjanjian damai, serahkan saja semuanya kepada Allah. Nah, maka di ayat 62 ini Allah kembali menegaskan, dan jika mereka hendak menipumu. Nah, jadi seandainya tadi orang kafir ini pura-pura lah istilahnya damainya itu, dan di balik perdamaian itu mereka ingin menipu umat Islam, karena Allah tahu ya hati orang-orang kafir itu. Memang pada dasarnya mereka itu tidak terima sebenarnya ya, hati mereka itu masih berusaha untuk
mencari cara ya bagaimana umat Islam ini bisa dikalahkan, bisa ditipu dan segala macam. Tapi kata Allah, Allah tegaskan, sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu. Nah, jadi kita tidak usah khawatir ya, karena Allah lah yang akan melindungi ya, melindungi kita ketika kita sudah menempuh cara-cara maupun jalan sesuai dengan aturan Allah. Nah, jadi di dalam hidup ini harusnya dengan ayat ini kita akan berlapang dada ya, dengan hidup tenang, tidak ada kekhawatiran ya, yang ada itu ketenangan, keikhlasan, ridho semua dengan keputusan Allah. Karena ketika kita sudah menempuh ya jalan-jalan ketaatan, sudah mengikuti semua aturan Allah dan mengikuti juga teladan yang diberikan Rasulullah, maka kita disitu disuruh bertawakal. Selanjutnya apapun hasilnya kita serahkan kepada Allah, dan yakinlah ketika kita senantiasa mentaati Allah ya, maka tidak perlu khawatir. Allah berjanji akan melindungi. Nah, namun sebaliknya ya, ketika kita melakukan maksiat, itulah yang menjadi kekhawatiran kita. Karena ketika kita bermaksiat, cepat atau lambat itu akan mendatangkan musibah ya, mendatangkan suatu azab bagi diri kita sendiri ketika maksiat itu tidak ditaubati. Nah, jadi sebenarnya yang kita takutkan itu adalah maksiat kita yang akhirnya mendatangkan kemurkaan Allah. Namun selama kita sudah sungguh-sungguh ya mentaati Allah, maka di sini kita harus berlapang dada, harus bertawakal karena Allah berjanji akan menjadi pelindung bagimu, kata Allah. Kemudian di sini Allah tegaskan, dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya dan dengan dukungan orang-orang mukmin. Nah, di sini ketika kita sungguh-sungguh beriman, bertakwa ya, maka Allah berjanji akan memberikan kekuatan. Nah, sebagaimana tadi ya, perang Badar itu kurang lebih 313 ya pasukan umat Islam melawan ya kurang lebih 1000 ya pasukan kaum kafir. Tapi dengan tadi diberikan Allah kekuatan ya, kemudian pertolongan, maka akhirnya Allah menangkan. Nah, di sini kita belajar untuk tidak ada merasa sombong ya atau merasa hebat. Karena setiap kemenangan, keberhasilan yang kita raih itu semata-mata bukan karena kemampuan kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi semua itu kata Allah karena pertolongan Allah. Nah, jadi apapun ini kasusnya ya dalam hidup kita, ketika kita mengalami suatu anugerah ya, maka kita harus, yang pertama adalah kita alhamdulillahirabbil alamin. Jangan pernah kita merasa busung dada, merasa hebat ya dengan pencapaian apapun, karena tidak ada daya dan upaya kita kecuali karena pertolongan Allah. Nah, kemudian di sini Allah tegaskan, dan dengan dukungan orang-orang mukmin. Nah, orang-orang itu juga punya kemauan ya yang kuat untuk berperang, itu karena Allah condongkan hati-hati mereka untuk ya berjuang, berjihad di jalan Allah. Nah, kalau tidak Allah condongkan hati-hati orang mukmin, tentu ya itu tidak akan terjadi ya kemenangan tersebut. Maka dari itu segala kebaikan ya, kembalikan kita semuanya kepada Allah. Jangan pernah itu merasa karena kehebatan kita, karena kesolehan kita dan lain-lain, tapi semata-mata karena Allah. Adapun kalau musibah ya, penyakit atau apapun yang kita alami berupa penderitaan, kesusahan, kata Allah, itu kembalikan kepada dirimu sendiri, karena Allah tidak pernah zalim. Setiap penyakit, musibah yang kita alami itu kata Allah karena dosa-dosa kamu. Nah, jadi ketika kita mengalami musibah, jangan buru-buru kita protes ya, menyalahkan inilah itu, tidak. Yang Allah inginkan kita itu sebenarnya kembali kepada Allah, beristighfar ya, kemudian kembali mengintrospeksi diri. Itulah yang Allah inginkan ketika kita ditegur ya dengan segala macam, bahkan dengan kesenangan sekalipun ya, bisa jadi itu juga suatu teguran dari Allah. Allah ingin melihat, nah kalau kita diuji dengan kesenangan, apakah kita bersyukur. Nah, jadi dari ayat ini yang pertama tadi ya, kita ikuti saja semua aturan Allah. Setelah kita sudah mengikuti dengan sungguh-sungguh berdasarkan ilmu yang kita pelajari ya tentang Islam ini, maka kita ikuti semua dengan kesungguhan ya dalam bertakwa kepada Allah. Maka setelah itu kita serahkan hasilnya kepada Allah, bertawakal. Nah, termasuk tadi kalaupun orang itu nanti mau menipu dan lain-lain, kita tidak perlu khawatir, karena Allah yang akan berjanji. Allah yang berjanji di sini akan menjadi pelindung ya bagi orang-orang yang bertakwa tadinya. Nah, kemudian di ayat 63 di sini banyak pelajaran juga yang akan bisa kita ambil ya, walaupun ini konteksnya
terkait keadaan ya, bagaimana umat Islam, ini saya bacakan terlebih dahulu di Madinah ya ketika itu. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Nah, dan Dia Allah yang mempersatukan hati mereka, orang yang beriman. Walaupun kamu menginfakkan seluruh kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sungguh Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, di sini Allah mengingatkan ya betapa nikmat ya ketika umat Islam itu mengenal Islam ya. Jadi sebelum Islam itu kan di Madinah ya, kaum suku Aus, Khazraj ya, itu mereka selalu bermusuhan. Nah, bahkan itu menjadi hal yang menakutkan sekali ya, karena bunuh-bunuhan itu sudah sangat lazim ya di Madinah ketika itu. Mereka benar-benar dendam, musuh bebuyutan begitu ya, yang hampir tidak ada jalan untuk menyatukan mereka. Saking mereka itu sama-sama ya keras, sama-sama mengandalkan tadi ya dendamnya. Nah, benar-benar membara istilahnya, ini permusuhan yang sangat berakar, berurat akar ya sampai keturunan-keturunannya. Nah, namun setelah mereka masuk Islam ya, mengenal Islam, akidah Islam ya, ternyata hati mereka berubah menjadi hati-hati yang lembut ya, yang hati-hati yang bersatu. Yang kita kenal kaum Ansar itu sangat lembut, sangat baik, berjiwa penolong. Mereka berubah ya 180 derajat ya setelah mereka mengenal Islam. Nah, inilah Allah ingatkan ya, nikmat iman inilah yang mempersatukan hati mereka. Nah, karena kata Allah, walaupun seluruh kekayaan ini ya di bumi ini bahkan ya kita upayakan agar hati-hati mereka bersatu, itu tidak akan bisa. Jadi yang bisa menyatukan hati itu karena memang karunia Allah. Nah, karunia Allah itu diberikan ketika manusia itu mengikuti Islam dengan sungguh-sungguh ya, bertauhid kepada Allah. Itulah yang mempersatukan hati mereka. Nah, sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Jadi kita lihat ya, selalu ya Allah berikan di situ penekanan Asmaul Husna di sini semua ya, Maha Perkasa ya, Aziz, Hakim, Al-Hakim. Nah, jadi maknanya sangat dalam sekali ya. Ayat-ayat ini selalu umumnya ditutup dengan Asmaul Husna untuk kita kembali mengingat semua ini adalah karena kemahaperkasaan Allah, maha bijaksananya Allah ya. Maka disatukanlah tadi hati-hati orang-orang yang awalnya bermusuhan menjadi beriman. Nah, ini menjadi panduan kita juga ya ibu-ibu dalam keseharian, khususnya dalam hal berumah tangga ya. Jadi bukan harta yang bisa mengeratkan hubungan suami istri ya, bukan kekayaan, bukan segala macam duniawi ya, tetapi yang bisa merekatkan itu adalah hati-hati yang beriman, bertakwa. Jadi kalau kita mengalami masalah ya di rumah tangga, maka yang harus kita ingat, pertama kali kita harus ya menemui Allah dengan sholat kita ya, dengan ibadah-ibadah kita. Kita memohon kepada Allah yang maha membolak-balikan hati untuk kembali menyatukan ya hati-hati kita, baik anak kita ya, suami kita dan istri ya, suami istri dan seterusnya, ataupun bahkan mungkin keluarga. Kadang ya ada yang sampai kadang bertengkar gara-gara warisan, kadang ya gara-gara apa gitu ya, masalah-masalah. Dan kita harus pahami, masalah itu terjadi karena manusia itu cinta dunia. Itulah yang pangkal permasalahan. Kalau manusia itu sudah semuanya paham ya, mencintai Allah, orientasinya akhirat, maka tidak akan ada lagi terjadi yang namanya permusuhan, perselisihan. Nah, maka untuk mengembalikan hati-hati yang cinta dunia ini, maka harus dikembalikan lagi bagaimana mereka menyadari ya tujuan hidup sebenarnya itu adalah meraih ridha Allah ya, cintanya Allah. Nah, sementara dunia itu hanya sebagai sarana, tidak ada ceritanya dunia itu kita bawa ya nantinya untuk menolong kita, sama sekali tidak akan bisa menolong kita di yaumil akhir nanti. Maka inilah yang menjadi puncak ya segala macam kerusakan di muka bumi ini karena hubud dunia ya. Cinta dunia inilah yang menyebabkan manusia akhirnya menghalalkan segala cara. Dan cinta dunia ini jugalah yang akhirnya menjauhkan kita dari kecintaan Allah. Karena hati kita ini tidak bisa dua ya. Jadi dia itu
kalau satunya dominan ya, cinta dunia dominan, pasti cinta akhiratnya akan meredup ya, pasti dia akan kalah. Maka dari itu kita harus senantiasa memenangkan ya cinta Allah ini, cinta akhirat. Mencintai Allah di atas segalanya. Karena Allah juga berfirman ya, atiullah wa atiur rasul ya kan, yang itu yang pertama ya, cinta kita harus cinta kepada Allah diutamakan, baru kepada rasul, kepada pemimpin ya. Artinya kita mencintai yang di bawah-bawahnya itu ya, kepada pemimpin, kepada manusia yang lain, itu harus dalam rangka mencintai Allah. Jadi ketika orang itu yang misalnya nih suami gitu ya, menyuruh kita maksiat, maka kita tidak berhak mentaati. Jadi kecintaan kita itu semata-mata hanya berdasarkan ya karena cinta kepada Allah dan Rasulullah. Nah, jadi disinilah perlu kita khusus ya memperhatikan ayat ini, bahwa nikmat ya bersatunya hati-hati kaum muslimin ya, kita bisa merasa simpati kepada saudara kita di Palestina ya, muslim-muslim di lain, kita juga merasa sakit hati kita ya ketika ada muslim yang dianiaya. Ini karena hati kita sama-sama beriman. Iman inilah yang menyatukan kita. Jadi kalau selama ini orang-orang itu akrab ya karena geng sosialita misalnya, sama-sama kaya, sama-sama cantik gitu, mereka akrab sana kemari bersama-sama, itu hanyalah keakraban yang semu. Karena justru nanti di hari akhir mereka saling bermusuhan. Sementara hati-hati yang disatukan karena cinta kepada Allah, inilah hati-hati yang nanti akan saling menolong. Jadi Masya Allah Bu ya, kalau kita di sini sama-sama ya berusaha mencintai saudara-saudara kita karena Allah, maka bisa bahkan saling memberi syafaat. Nah, jadi ketika nanti mudah-mudahan ya kita saling bisa memberi syafaat, karena sebagaimana diriwayatkan ketika ada salah seorang ya yang akhirnya dia duluan masuk surga ya karena kesolehannya luar biasa, rahmat Allah kepadanya luar biasa ya. Akhirnya dia cari itu teman-temannya yang di dunia bersama-sama di pengajian ya, bersama-sama di majelis ilmu. Dia nggak akan cari teman-temannya dulu yang geng makan-makan sosialita begitu ya. Tapi yang dia cari nanti, yang dia ingat adalah geng-geng kumpulan-kumpulan kecintaan karena Allah. Maka ketika dia tidak temukan temannya, maka dia boleh di situ meminta kepada Allah untuk memberikan syafaat ya, Masya Allah. Jadi kita bersyukur ya, mudah-mudahan Allah rekatkan hati-hati kita ini ya, hanya cinta kepada Allah, sehingga mudah-mudahan kembali kita dikumpulkan Allah di surganya ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya di ayat 64 kembali Allah menguatkan ya kepada kita ya, kepada Nabi Muhammad. Di ayat 64 saya bacakan terlebih dahulu. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi Muhammad, cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu. Nah, jadi kita jangan pernah ya berlindung kepada selain Allah. Kita hanya disuruh di sini bergantung, berlindung, berharap hanya kepada Allah. Jadi kita jangan pernah takut ya kepada manusia, kepada apapun ya. Yang kita takut itu adalah murkanya Allah. Karena itu kita hanya memohon pertolongan, perlindungan, ibadah kita, hidup mati kita benar-benar hanya untuk Allah, hanya untuk meraih ridha Allah. Jangan pernah ada tujuan lain. Nah, karena ini janji Allah ketika kita 100% ya menyerahkan hidup kita, mati kita, ya ibadah kita hanya untuk Allah, maka Allah yang akan terus melindungi kita, Allah yang akan menjaga kita ya, menjaga keluarga kita dan seterusnya. Jadi kita ibu-ibu ya tidak bisa berhenti berjuang ya. Kesolehan kita ya, ibadah-ibadah kita itu akan membantu ya kesuksesan anak-anak kita. Nah, jadi anak-anak kita berjuang ya, belajar, mereka menuntut ilmu, dan kita juga berjuang ya mendekatkan diri kepada Allah, maka itulah yang nanti akan mengantarkan ya kesuksesan kepada anak-anak kita, insya Allah. Itu sebagaimana janji Allah ya. Bentuk perjuangan kita dengan kita sungguh-sungguh ya senantiasa mendoakan anak-anak kita, kemudian dengan ibadah-ibadah sedekah ya, kemudian juga ibadah-ibadah lain ya yang kita kerjakan, itu akan terus menjadi benteng perlindungan ya bagi anak-anak kita dan keluarga kita. Jadi kita jangan pernah lalai ibu-ibu ya, walaupun anak kita jauh di mana ya, misalnya kuliah nih terutama sudah banyak ya ibu-ibu yang anaknya sudah mulai
tidak bersama lagi karena kuliah dan seterusnya, maka kita jangan berhenti untuk berjuang, yaitu dengan senantiasa menjadi ibu-ibu yang solehah ya, menjadi ibu-ibu yang senantiasa kuat ibadahnya ya, kuat ilmunya, kemudian kita senantiasa mendoakan anak-anak kita. Maka itulah yang akan menjaga terus ya keluarga kita. Mudah-mudahan ya senantiasa sakinah, mawadah, warahmah, karena ini janji Allah. Allah akan menjadi pelindung tadi ya, pelindung kita, pelindung keluarga kita, pelindung anak-anak kita dengan kesolehan ini ya, Masya Allah. Jadi di balik ya kesuksesan ya anak-anak itu, sebenarnya perjuangan ibu itu yang luar biasa ya, air mata ibu yang mendoakan ya, kemudian ibadah-ibadah mereka itulah yang mengantarkan ya anak-anak kita untuk sukses. Jadi Masya Allah ibu-ibu, mudah-mudahan ini menjadi penguat kita untuk senantiasa kita menjaga diri kita ya, untuk senantiasa dalam ketaatan. Maka kita harus berusaha senantiasa istiqomah. Maka yakinlah masalah semua akan Allah selesaikan dengan cara Allah. Kita tidak perlu khawatir, tadi kata Allah, bertawakallah, Allah yang akan terus menjadi pelindung kita. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat lagi ya di ayat 65. Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital iyyakum minkum ishruna sabiruna yaghlibu mi'atayn wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfam minal ladzina kafaru bi annahum qaumul la yafqahun. Wahai Nabi Muhammad, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti. Nah, jadi terkait tadi ya, perintah Allah untuk berperang. Nah, ini karena Allah menginginkan ya, di dunia ini hanya Islam ya yang akhirnya berkuasa dalam rangka mengajak manusia. Karena saking cintanya Allah ya kepada seluruh manusia, Allah ingin semua manusia itu selamat, semua manusia itu bahagia dunia akhirat. Maka Allah ingin Islam ini sampai ya kepada seluruh manusia di muka bumi dengan tadi kekuasaan ya, kekuasaan Islam ini yang akhirnya bisa menyampaikan Islam bahkan sampai kita ke Indonesia. Nah, di mana kita lihat bagaimana penaklukan ya, terutama di zaman Umar bin Khattab itu kan sangat luas ya, negara Islam itu berkembang bahkan sampai ke negara kita itu karena berkat ini tadi ya, mereka memerangi segala bentuk kemusyrikan ya, kemudian mengajak kepada bertauhid kepada Allah. Jadi perang dalam Islam itu bukan dalam rangka menyakiti, jadi bukan dikatakan kezaliman seperti itu ya, karena perang itu awalnya itu kan berupa surat ya, kalau kita lihat sejarah Nabi ya. Jadi Nabi disuruh mengirim surat kepada negara-negara yang masih kafir, disampaikan bahwa Nabi menjelaskan Rasulullah sebagai utusan Allah dan menerangkan bahwa yang disembah itu hanya Allah. Nah, beribadah itu hanya kepada Allah. Kemudian kalau menerima kata Rasulullah ya di dalam surat itu, maka ya silahkan. Akhirnya mereka dilindungi ya, menjadi tadi di bawah negara Islam dengan janji keselamatan, perlindungan ya. Tapi kalau mereka tidak mau terima ya, tetap dalam kafir, itu tidak masalah sebenarnya dalam Islam. Yang penting mereka tidak menghalangi dakwah. Nah, itu yang Rasulullah inginkan. Jadi negara yang kafir itu misalnya mereka tidak mau masuk Islam, silahkan. Tapi yang penting Rasulullah di situ diberikan kesempatan untuk menyampaikan kepada seluruh manusia yang ada di situ, dalam rangka supaya manusia itu tahu semuanya kebenaran ini loh, Al-Quran ya, ini Islam yang akan membawakan keselamatan nanti hidup mereka. Nah, jadi intinya Islam, Allah inginkan Islam itu sampai kepada seluruh manusia sehingga tidak ada lagi alasan ya ketika nanti diazab itu karena mereka kafir, itu bukan karena Islam tidak sampai, tapi karena memang mereka sombong ya dengan hawa nafsunya, tidak mau menerima Islam. Jadi azab itu karena lebih pada dosa mereka, bukan karena Islam tidak sampai. Karena hampir tidak ada ya di belahan bumi ini yang tidak sampai Islam itu.
Nah, kalaupun tidak sampai sama sekali, misalnya dia di daerah yang sangat terpencil, maka itu tidak akan dihisap sebenarnya ya. Nah, jadi Masya Allah, jadi perang di sini kita tidak artinya negatif ya. Berperang ini dalam artian memerangi kemusyrikan ya, memerangi kemungkaran. Artinya mengajak tadi kepada Islam supaya, karena seperti sebagaimana dicontohkan ya, ketika pemerintahan itu dipakai aturan Islam, terutama kita ingat pada Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya. Beliau berkuasa hanya kurang lebih 2 tahun ya, kalau tidak salah 2 atau 4 tahun. Tetapi sampai ya, saking sejahteranya, sampai pemerintah itu bingung mau ngasih kemana nih zakat ya. Tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat karena semuanya makmur, kaya, sejahtera. Nah, itulah Masya Allah ya, ketika hukum Islam diterapkan dengan adil, dengan sungguh-sungguh ya, maka ternyata Allah berikan kesejahteraan bukan hanya di akhirat, di dunia pun manusia akan mengalami kesejahteraan yang luar biasa ya, dimana pendidikan semua gratis ya, kemudian kesehatan bisa gratis karena tidak ada lahan-lahan yang tidak produktif ketika di negara Islam itu diterapkan. Jadi kalau misalnya ada lahan yang tidak produktif, maka negara akan mengelola, kemudian mempekerjakan ya masyarakat yang tidak ada kerjaan. Pokoknya semuanya diberikan kesempatan untuk bisa berproduktif ya, sehingga negara itu punya penghasilan yang luar biasa. Diatur oleh negara semuanya itu ya, sehingga tidak ada yang menguasai ya, mau monopoli ekonomi, tapi semuanya itu diberikan kesempatan yang sama ya untuk maju. Jadi sehingga luar biasa ya, bahkan di zaman Rasulullah sendiri itu sampai tidak ada orang yang sakit ya, karena semua itu pola hidup Rasulullah itu diikuti. Nah, kita sekarang banyak kan meneliti ya, ketika mengikuti puasa misalnya ya, ibadah sholat, ternyata di balik ibadah-ibadah itu ahli-ahli kedokteran itu menemukan ya manfaat puasa, manfaat gerakan-gerakan sholat. Ternyata itu yang banyak ya mencegah ya berbagai macam penyakit, bahkan mengobati berbagai macam penyakit. Itu kan hanya hikmah-hikmah ya. Namun bagi kita umat Islam, kita harus yakin 100%. Apapun perintah Allah itu sudah pasti ada kebaikan di dalamnya, ada kemaslahatan. Sehingga kita tidak boleh berburuk sangka ya dengan semua aturan-aturan Allah itu semuanya pasti baik buat kita. Karena Allah Maha Tahu tadi ya. Makanya Allah selalu di akhir-akhir ayat itu Allah tegaskan biasanya Allah Maha Tahu, Maha Bijaksana, Maha Perkasa. Artinya semua keputusan Allah itu pasti yang terbaik buat kita. Nah, maka di sini kita jangan sampai umat Islam menjadi Islamophobia ya, justru kita yang takut gitu ya dengan Islam. Nah, justru harusnya kita yakin betul ya, karena aturan Allah itulah pasti yang terbaik. Nah, sekarang aja misalnya nih ya, seperti kita guru ya, guru tuh kadang bingung misalnya ganti-ganti kurikulum gitu ya. Nah, padahal kurikulum pendidikan ya di zaman Rasul itu sudah pasti tuh, karena kita melihat bagaimana generasi-generasi yang asalnya terbelakang ya, jahiliyah, bisa mereka menjadi generasi terbaik ya. Sahabat-sahabat itu kan generasi terbaik ya sampai akhir zaman, bahkan Allah jamin ya. Itu karena pendidikan pola Rasulullah. Makanya kita nggak usah bingung harusnya ya. Kita kembalilah coba lihat pendidikan dalam Islam seperti apa, maka Masya Allah itulah yang jaminan ya akan mengantarkan anak-anak kita itu bukan hanya sukses di dunia, bahkan suksesnya sampai akhirat ya, kalau kita ikuti pola-pola pendidikan Islam. Nah, karena itu kita jangan sampai jadi orang-orang yang justru menentang kadang ya aturan-aturan Islam ya. Nah, maka disinilah kita melihat tadi ya, dari ayat ini Allah menegaskan tadi ya, semangat berperang. Artinya kita disuruh semangat memerangi segala bentuk kemusyrikan, kekufuran ya, kemaksiatan, itu kita harus perangi. Karena kemaksiatan, kekufuran itulah yang mengundang bencana dan azab Allah. Nah, jadi kalau ada suatu kampung misalnya ada yang di situ bermaksiat, kita biarkan ya, maka itu semua akan kena, Bu. Jadi azabnya itu akan disamaratakan, nanti semuanya akan kena kalau kita tidak ada upaya amar ma'ruf nahi mungkar ya, kalau kita biarkan ya. Karena di dalam hadis Rasulullah mengibaratkan umat Islam itu seperti satu perahu. Jadi kalau ada satu yang membolongi perahu, yang lain membiarkan, maka yang tenggelam semuanya. Semua satu perahu akan tenggelam ketika tidak ada yang menegur satu orang tadi yang membolongi. Sama juga tadi kalau ada kemaksiatan, maka itu kita harus perangi. Harus bagaimana caranya? Ada 3 kan, kita masih ingat ya, bahwa cara memerangi kemungkaran, yang pertama dakwah bilhal, dengan yang pertama dulu dengan kekuasaan ya. Jadi yang pertama memang itu tugasnya pemerintah ya, membuat suatu aturan-aturan yang
jangan sampai tadi ada celah-celah ya untuk orang berlaku maksiat, misalnya ya larangan miras, misalnya larangan peredaran miras ya, larangan tadi narkoba itu harus ditindak tegas misalnya ya, atau misalnya prostitusi jangan diberi tempat ya, tapi justru harus ditutup mungkin ya. Bagaimana caranya jangan ada kemaksiatan itu diberi kesempatan mereka untuk berkembang. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, ya kita sebagai orang-orang yang bisa berdakwah ya dengan nasihat-nasihat. Nah, itu tugasnya para ulama juga ya untuk menyampaikan dakwah ini ke seluruh lapisan masyarakat ya, bagaimana dakwah Islam ini sampai. Karena bisa jadi kadang ya orang berbuat itu karena dia tidak tahu. Nah, dia tidak pernah mengenal Islam ya, tidak pernah tahu cara solusi dalam rumah tangganya ya. Makanya sampai yang saya pernah ceritakan ya, ada ibu-ibu gara-gara masalah KDRT dia langsung stres mau bunuh diri ya kan. Nah, seandainya dia mungkin kenal Islam, dia tidak akan cepat ya mengambil jalan pintas, pasti ada solusi dalam Islam ya, apapun masalah itu kan ada solusinya. Tapi ketika orang tidak tahu, dia akhirnya berpikir berdasarkan pikirannya sendiri, perasaannya sendiri ya, cari jalan pintas, dikira kalau udah bunuh diri selesai, mati, selesai masalah. Padahal justru masalah yang lebih besar menghadang ya, ketika orang bunuh diri itu kan azabnya neraka jahanam ya, kekal abadi, bukan suatu ketenangan, justru penderitaan yang tiada akhir ya, itu kalau manusia paham. Nah, karena itu memang tugas juga semua kita ini ya untuk menyampaikan Islam ini ke seluruh lapisan masyarakat ya, harus semuanya paham supaya mereka bisa menyelesaikan segala permasalahan hidup ini ya dengan petunjuk yang Allah jamin. Petunjuk ini pasti manusia itu akan mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, jadi di sini. Dan yang ketiga tentunya ya, dakwah yang ketiga itu dengan doa. Jadi kita jangan pernah berhenti mendoakan bukan hanya diri kita. Kita doakan juga seluruh ya kaum muslimin muslimat, bahkan kita juga mendoakan orang-orang yang belum tersentuh hidayah itu boleh ya, mudah-mudahan mereka juga mendapatkan hidayah ya, sehingga mengenal Islam dan akhirnya mereka merasakan ya nikmatnya Islam itu luar biasa. Jadi kebahagiaan itu tidak menunggu di akhirat ya, di dunia pun bisa dirasakan orang-orang yang merasakan manisnya iman ya, dimana sangat nikmat ya beribadah, nikmatnya kedekatan sama Allah itu luar biasa, nikmat yang tidak ada tandingannya. Jadi bukan kebahagiaan itu sebenarnya ya, gak usah jauh-jauh healing ke luar negeri kemana-mana ya, karena kebahagiaan itu di hati sebenarnya ibu-ibu ya. Ketika hati kita lapang, ikhlas ya, dekat dengan Allah, Masya Allah itu hati luar biasa tenang, luar biasa bahagia ya. Kalau hati kita itu senantiasa dekat mengingat Allah, maka itulah kebahagiaan sejati. Nah, maka di sini kita diperintahkan untuk terus semangat ya memerangi kemungkaran dalam rangka cinta kita kepada manusia untuk mengembalikan mereka di jalan Allah. Kemudian di sini Allah tegaskan ya, ketika umat Islam ini sungguh-sungguh imannya benar ya, ilmunya paham ya tentang Islam, dan mereka mengamalkan dan mereka bersabar ya dengan seluruh ketentuan Allah, mereka ikhlas ridho, maka di sini kekuatannya luar biasa. Maka Allah janjikan bahkan ya 1 orang itu bisa mengalahkan 10 orang. Nah, karena di sini kan kita lihat ya, jika ada 20 orang yang sabar, niscaya dia dapat mengalahkan 200. Berarti kan 1:10 ya. Ini kekuatannya nih kalau umat Islam itu dalam berperang, kesabarannya sudah luar biasa, paham siasat perang, ilmu-ilmu peperangan dipelajari, ibadahnya kuat, maka 1 orang itu punya kekuatan yang sangat besar ya. Jadi mungkin kita kembali ingat ya bagaimana Muhammad Al-Fatih ya menaklukkan Konstantinopel. Itu juga karena kekuatan imannya luar biasa. Jadi Muhammad Al-Fatih itu tidak pernah ketinggalan tahajud barang sehari pun sejak dia balik. Nah, sampai pada hari itu dia sampaikan ya, makanya dia mana ahli tahajud, mana ahli tilawah, itulah yang dia cari menjadi pasukan yang menguatkan umat Islam. Jadi bukan persenjataan yang kuat itu tidak menentukan ya, yang menentukan itu justru kesolehan ya, kesabaran. Maka yang lain-lain itu nanti Allah yang akan memberi pertolongan. Nah, karena di dalam perang Badar itu tadi ya Allah turunkan itu malaikat ya, pasukan-pasukan dari langit. Jadi ketika umat Islam itu sungguh-sungguh imannya ikhlas, berjuang karena Allah, maka itulah yang mendatangkan ya pertolongan Allah. Nah, jadi di sini kalau iman kita kuat ibu-ibu itu ya, yang itulah yang bisa
membuat kita itu istiqomah ya, kita bisa bertahan di jalan Allah, itu keimanan yang kuat. Karena itu kita harus mengupayakan memang terus ya menguatkan iman kita ini, jangan sampai iman kita ini sakit ya, apalagi mati. Nah, kalau sampai iman kita sakit apalagi mati, itulah yang akhirnya menyeret kita ya kepada jauh ya dari Allah, mulai apa namanya, tidak ada rasa menyesal ketika melalaikan waktu ya, tidak ada penyesalan ketika bermaksiat. Ini tanda-tanda lemahnya iman. Nah, kalau iman kita masih kuat itu salah sedikit langsung aduh takut ya, istighfar. Bahkan kita lihat ya bagaimana iman sahabat ya, ketika masbuk saja sholat itu mereka sampai sedekahnya satu kebun ya kan. Nah, satu kebun yang luar biasa produktif ya, seperti Umar bin Khattab lakukan ya, karena hanya masbuk saja sholatnya terlambat ya, langsung dia infakkan tuh kebun. Jadi ada seorang salafus soleh juga, ketika dia melakukan satu dosa saja itu, melihat ya, matanya tidak sengaja melihat perempuan cantik, tapi ini memang ekstrim ya Bu ya, dia sampai tusuk tuh matanya buta ya, karena dia tidak mau lagi katanya matanya ini bermaksiat. Tapi ya kita tidak seperti itu juga sebenarnya ya, tapi ini kita melihat bagaimana sih mereka itu sangat takutnya ya dengan dosa-dosa yang mungkin selama ini kita anggap remeh, kita anggap kecil, tapi di zaman salafus soleh itu sangat besar di sisi mereka. Nah, jadi di sini kita belajar ya, ketika iman kuat itu luar biasa. Kita bisa mengalahkan tadi bisikan hawa nafsu ya, kemudian tadi cinta dunia ya. Jadi kalau selama ini kok kita pikirannya fokus saja mau beli tas branded, misalnya sibuk pikirannya mau ganti mobil terbaru misalnya, atau sibuk apa namanya duniawi, nah itu ada yang salah dengan hati kita. Artinya hati kita sedang sakit ya, maka kita harus obati dengan banyak-banyak istighfar, banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah. Karena hati yang sehat ya, kalbun salim, itu cintanya, orientasinya di dunia ini tidak ada lain hanya akhirat. Dia mencari harta pun dalam rangka untuk ibadah. Nah, kalau dia banyak harta, dia bersedekah ya, dia berwakaf, dia melakukan amal soleh. Jadi bukan dalam rangka berbangga-bangga ataupun pamer segala macam ya. Nah, itulah tanda hati yang sehat. Nah, karena itu bagaimana tadi kita bisa senantiasa kuat ya, sampai tadi digambarkan kalau dalam perang kita bisa membabat habis 10 orang ya. Itu syaratnya dia harus punya kesabaran yang tiada batas ya. Jadi nggak ada Bu namanya sabar itu terbatas ya. Karena kesabaran inilah kekuatan yang luar biasa. Kemudian tadi carilah terus ilmu. Nah, jadi ilmu inilah yang terus menguatkan kita. Namun tidak cukup Bu ya, untuk menguatkan iman itu hanya ilmu. Yang kedua syaratnya diamalkan. Nah, jadi ilmu tanpa amal itu juga tidak akan bisa membuat iman kita itu terus kuat. Jadi banyak sudah tahu ya, tahajud itu luar biasa, sholat sebelum subuh itu pahalanya lebih besar dari dunia dan seisinya misalnya. Sudah tahu tuh macam-macam. Tilawah 1 huruf Al-Quran 10 kebajikan. Tapi karena kita tidak mengamalkan, itu tidak akan berdampak ya kepada kekuatan iman kita. Jadi kalau kita tahu, kita harus buru-buru laksanakan ya, yang kita tahu itu semampu kita, dengan semaksimal mungkin berusaha kita amalkan. Nah, yang membuat kadang kita lalai, kita tahu tapi kita malas beramal. Nah, itulah yang akhirnya iman kita sakit. Akhirnya kita mulai jauh pengajian, malas-malas gitu ya. Akhirnya kayaknya kita nggak sayang gitu kalau ketinggalan kesempatan-kesempatan nggak sholat tahajud misalnya, kayaknya biasa aja gitu. Tapi kalau kita dalam kondisi iman yang kuat itu rasanya sedihnya bukan main. Nah, karena pernah saya ceritakan ya, yang ibu yang anaknya semua jadi orang-orang soleh besar ya, imam di Masjidil Haram, segala macam, anaknya itu 10 orang ya, lupa siapa namanya, saya lupa ya, orang Yaman itu. Nah, karena ternyata beliau hanya ketinggalan satu saja sholat malam selama hidupnya, sampai itu nangis berhari-hari, sedihnya luar biasa. Nah, itulah tanda ya kekuatan iman yang sangat besar. Nah, itulah yang tadi membawa kesuksesan di dunia bahkan sampai ke akhirat. Nah, ini ya gambaran pertama nih ya, ketika maksimal tadi ya ilmunya, amalnya, dan kesabarannya. Jadi syaratnya ini ilmu yang banyak ya, ilmu agama tentunya, kemudian diamalkan, dan sikap sabar ya, ikhlas, maka inilah yang menjadi kekuatan penuh ya, iman itu full. Maka sehingga diberikan Allah gambaran ya, kalau di dalam perang 1 orang itu bisa mengalahkan 10 orang. Nah, karena kata Allah ya, orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti
artinya di sini orang kafir itu kan tidak paham ya tentang Islam ya, tentang kekuatan di balik kekuatan Allah, mereka tidak tahu ya. Nah, padahal kekuatan Allah itulah yang tidak akan ada yang bisa mengalahkan. Mau mereka secanggih apapun ya, persenjataan, taktik perangnya secanggih apapun, tapi kalau Allah yang mengalahkan mereka, tidak ada yang bisa ya. Karena itulah tadi Allah jelaskan, ini yang pertama nih gambaran kekuatan iman yang full ya. Nah, kita akan melihat lagi nih yang selanjutnya ya, iman yang agak lemah nih ya. Agak lemah pun ternyata masih berdampak baik ya, tapi ini juga perlu menjadi catatan bagi kita untuk berhati-hati ya. Dalam kondisi lemah iman ini juga kita harus hati-hati. Ini kita lihat di ayat 66. Al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum da'fa فَإِيَّكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ وَإِيَّكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ. Nah, makanya di sini beda Bu ya, kita lihat. Nah, sekarang Allah telah meringankan kamu. Nah, karena Dia mengetahui bahwa ada kelemahan padamu. Nah, jadi ketika awal-awal itu tadi perintah Allah ya nggak usah takut begitu ya, satu orang dari kalian akan bisa mengalahkan 10 orang. Maka walaupun pasukan Islam itu sedikit, Rasulullah disuruh mengobarkan semangat mereka untuk yakin menang gitu ya. Namun Allah mengetahui ya, ternyata di antara umat Islam itu tidak semuanya punya kekuatan iman yang kuat ya, ada yang full tadi, ada juga yang masih lemah imannya ya, yang masih tadi ya, masih cinta dunia ya, masih bercampur lah kadang ya, kadang imannya kuat, kadang turun ya, tidak semuanya seperti Abu Bakar ya, Umar bin Khattab itu yang memang full ya imannya ya. Ada juga yang masih belum full, maka di sini Allah jelaskan sekarang Allah telah meringankan. Nah, artinya untuk yang lemah iman ini memang Allah pahami ya, bahwa memang manusia itu tidak semuanya punya kekuatan iman. Namun kata Allah, yang lemah iman ini pun maka dia bisa tetap mempunyai kekuatan. Di sini perbandingannya beda. Nah, 100 orang kata Allah dapat mengalahkan 200. Nah, berarti di sini beda ya Bu ya, 1:2. Sudah lebih turun kekuatannya, tetapi ya dengan iman yang lemah ini tetap ada kekuatan, tapi kekuatannya juga berkurang. Kalau tadi yang pertama kan 1:10 Bu ya. Yang di sini 100 orang niscaya dapat mengalahkan 200 orang. 1000 orang mengalahkan 2000 orang. Nah, berarti kan 1:2. Nah, tetapi tetap ya ada manfaatnya. Jadi selemah-lemahnya iman kita tetap harus ya berusaha istiqomah dan kembali ditingkatkan. Kalau kita sudah sadar nih iman kita lemah ya, akibat lalai kadang ya, akibat sibuk tadi dengan dunia, kita harus segera sadar ini penyakit loh dalam diri kita. Jangan hanya penyakit fisik saja yang kita luar biasa semangat berobat gitu ya, tapi kita lalai mengobati penyakit hati. Inilah yang berbahaya, karena penyakit hati ini justru dampaknya bukan cuma di dunia ya, kalau tidak kita obati akan terbawa sampai ke akhirat ya. Nah, jadi penyakit hati tadi adalah ketika iman kita lemah ya oleh kelalaian, apalagi kemaksiatan ya. Nah, kadang kita terlena gitu ya, santai-santai menghabiskan waktu hal-hal yang tidak bermanfaat di sisi Allah. Maka itulah yang melemahkan iman kita, lama-lama redup ya. Tapi walaupun masih ada kekuatan di situ yang gambarannya, tapi sudah sangat jauh. Kalau tadi 1:10, ini hanya 1:2 ya. Nah, jadi ini aplikasi ini juga kita dari ayat ini bukan hanya terkait perang, kita bisa aplikasikan juga dalam keseharian kita. Ketika iman kita lemah, maka harus segera kita sadari, segera kita beristighfar, segera kembali dicas ya. Nah, mencas iman itu dengan ilmu tadi dan amal soleh. Terus kita semangat menuntut ilmu, cari tahu lagi ilmu-ilmu Islam supaya kita punya kekuatan lagi, dorongan lagi untuk semakin mentaati Allah. Karena kalau kita lama-lama nggak ngaji itu memang ini Bu, kayaknya itu tadi ya, melemah lah, kayak HP kita nggak dicas lama-lama lowbat ya, dan akhirnya bahkan mati, nggak bisa lagi digunakan ya. Nah, ini yang ke-66. Kemudian kita lihat 67, ini beda lagi ya, terkait masih perang. Jadi sebenarnya konteksnya perang ya, namun
kita tahu bahwa Al-Quran ini kan berlaku sampai akhir zaman, sehingga dalam kondisi apapun kita bisa mengambil hikmah di sini, mengambil apa sih intinya. Nah, jadi bukan hanya terkait perang, bisa kita juga aplikasikan dalam permasalahan-permasalahan kita sehari-hari. Nah, kita lihat di sini di ayat 67. Maka linabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard turiduna 'aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Nah, jadi ketika perang Badar itu ya selesai, itu kan ada 70 orang syuhada ya, termasuk Hamzah paman Nabi ya, Mus'ab bin Umair. Kalau ibu-ibu yang pernah ke Mekah ya, di Madinah ya, di Jabal Nur ya Bu ya, di sekitar itu ya, Jabal Uhud ya. Nah, di situ kan ada pemakaman syuhada ya, 70 orang syuhada. Nah, jadi pada perang Badar itu ada 70 orang juga yang berhasil ditawan ya. Jadi musuh itu yang tidak berhasil selamat ya kembali ke Mekah itu ditawan 70 orang. Nah, maka di sini terjadilah perbedaan pendapat ya. Jadi ada pendapatnya Abu Bakar ya yang menyatakan kita tawan saja mereka ini ya. Kemudian kalau mereka mau ditebus ya, mereka harus menyerahkan sekian, menebus dirinya, misalnya mau bebas sebagai tawanan, mereka harus menyerahkan sedemikian harta ya. Atau kalau tidak punya harta, mereka boleh menebus dirinya dengan cara mengajari ya umat Islam membaca menulis. Nah, waktu itu kan banyak yang belum bisa membaca menulis. Nah, jadi ada yang disuruh mengajari membaca menulis, yaitu pendapatnya Abu Bakar. Namun pendapatnya Umar berbeda, Bu. Kalau kata Umar, dibunuh saja semuanya. Yang tadi musuh-musuh yang tidak bisa melarikan diri itu dibunuh. Biar kita itu tambah kuat katanya di mata musuh. Umat Islam itu bukan main-main. Kalau kekafiran itu harus diperangi sampai habis gitu ya. Nah, ternyata Rasulullah ya cenderung mengambil pendapat Abu Bakar ya. Nah, kata Rasulullah akhirnya mengambil pendapat Abu Bakar. Maka turunlah ayat ini ternyata, Bu. Ternyata Allah itu justru memihak kalau menurut Allah yang terbaik itu justru pendapat Umar ya. Nah, di sini Allah tegaskan tidak pantas kata Allah bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Jadi kalau menurut Allah justru pendapat Umar itu yang tepat ya. Jadi harus dihabiskan itu kalau mereka benar-benar memusuhi Islam gitu ya. Karena kata Allah, kenapa kamu itu misalnya membebaskan, tadi kan syaratnya mereka boleh bebas dengan memberikan harta ataupun tadi memberikan pengajaran. Maka Allah tahu di sini kamu menghendaki harta dunia kata Allah, kamu karena berpikir ada keuntungan ketika mereka ditawan ya kan. Nah, bisa ditebus dengan harta. Nah, tetapi kata Allah, Allah menghendaki akhirat. Nah, jadi ini pelajaran, bukan berarti Rasulullah buruk ya, tapi ini pelajaran juga ya. Kalau ada perbedaan pendapat ya di dalam Islam itu kan sering sekali Bu ya, berbeda cara sholat ya, fikih ya. Kayak kemarin lah berbeda misalnya hari-hari Idul Adha, Idul Fitri ya. Maka ketika terjadi perbedaan, silahkan ya ahli-ahli agama itu ya, ulama-ulama yang kapasitasnya sudah memenuhi untuk beristihad, mereka dipersilakan ya beristihad. Kemudian kita orang awam silahkan mengikuti yang mana, gitu tidak masalah. Jadi Allah tidak menyalahkan juga ya, walaupun tadi Rasulullah itu pendapatnya sebenarnya Allah lebih setuju pendapat Umar, namun di dalam tafsir Allah dijelaskan ulama ya, karena keimanan mereka. Kalau Rasulullah itu jelas tentang beristihad ya, seperti Abu Bakar itu tidak ada niatan kepentingan dunia ya. Allah tahu nih sudah beristihad secara murni ya, meraih ridha Allah, maka itu tidak salah juga. Nah, makanya di sini akhirnya kan di ayat berikutnya nanti Allah bolehkan ya pendapat yang kedua ini juga boleh. Jadi beristihad itu kalaupun salah ya, para fuqaha ya, ahli-ahli agama itu salah memutuskan menurut Allah, dia tetap di sisi Allah mendapatkan pahala Bu. Jadi tetap dibenarkan ya, tidak
tidak dosa, jadi tidak akan berdosa mereka yang sudah berusaha beristihad dengan kapasitas ilmunya semaksimal mungkin ya. Jadi kita tidak perlu kayak kemarin beda itu, kita nggak perlu bermusuhan, saling menjelekkan ya. Selama mereka mengambil dasar dari ulama yang sudah kapasitasnya memahami ya, jadi silahkan saja ya. Jadi tidak masalah mau pendapat A mau pendapat B. Tapi di sini Allah juga menjelaskan bahwa sisi Rasulullah sebagai manusia itu juga memang Allah tampakkan supaya tidak ada bantahan-bantahan ya dari orang-orang kafir kadang yang membantah Al-Quran ini buatan Nabi Muhammad. Itu kan terbantah sebenarnya dengan ayat ini. Kalau buatan Nabi Muhammad, tidak mungkin Nabi Muhammad di sini menyalahkan dirinya sendiri kan, menganggap dirinya tidak pantas tadi ya, termasuk surat Abasa itu Bu ya. Surat Abasa itu kan Allah menegur ya ketika Rasulullah bermuka masam ya menghadapi Ibnu Maktum yang buta itu mau bertanya ya. Nah, ini adalah suatu bantahan sebenarnya ya, bahwa Al-Quran ini bukan karangan Nabi Muhammad, karena tidak mungkin kalau Nabi Muhammad mengarang dia di sini kan menegur dirinya sendiri ya, menganggap dia itu salah mengambil keputusan, kan tidak mungkin ya. Jadi Masya Allah, Al-Quran ini bisa membantah sebenarnya semua ya tuduhan-tuduhan kaum kafir ya, yang kadang memburuk-burukan Al-Quran ataupun menganggap Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad dan lain-lain. Masya Allah, jadi di balik ayat-ayat seperti ini pun, ini adalah mukjizat Al-Quran ya, yang akhirnya menguatkan kita untuk yakin ya 1000% ya 100% bahwa Al-Quran ini benar dari Allah, sehingga tidak ada keraguan bagi kita untuk mengikuti semua ya yang Allah turunkan. Nah, jadi kita lihat ya ayat selanjutnya, ayat 68. Laula kitabum minallahi sabaqa lamassakum fima akhadtum azabun azim. Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil. Nah, jadi Allah menetapkan sebelumnya bahwa ahli-ahli perang Badar ini semuanya Allah ampuni, Allah cintai. Jadi Masya Allah ya, Allah tahu ya orang-orang yang ikut dalam perang Badar ini luar biasa cintanya kepada Allah, imannya luar biasa. Karena mereka itu kan waktu di Madinah itu kalau tidak salah baru sekitar 2 atau 3 tahun ya negara Islam di Madinah itu berdiri. Mereka masih lemah sebenarnya ya, tidak punya persenjataan, tidak punya perbekalan segala macam untuk berperang. Tapi karena cintanya kepada Allah ya, kepada Rasulullah, ketika diperintahkan berperang, mereka menyambut dengan semangat tadi ya. Nah, maka Allah akhirnya memberi ketetapan, semua ahli perang Badar itu diampuni Allah dosanya, mereka semua masuk surga. Nah, inilah yang di ayat 68 ini jaminan ya kepada orang-orang yang ikut perang Badar itu. Masya Allah, luar biasa anugerahnya ya. Apalagi kalau yang syuhada itu ya, makanya kalau di makam situ ya kita sungguh-sungguh lah di situ ya berdoa, mudah-mudahan kita juga diberikan Allah rahmat ya untuk menjadi orang-orang yang terpilih tadi ya, sebagaimana ahli Badar ini sudah dijamin Allah ya, saking cintanya Allah kepada mereka. Jadi walaupun tadi ya keputusan mereka itu salah pun ya, Allah tidak menyiksa, kata Allah di sini. Niscaya kamu seandainya tadi ya tidak Allah tetapkan mereka itu sebagai ahli Badar yang Allah cintai, maka sebenarnya akan dapat siksaan ya, karena mengambil tadi tebusan, mengambil ghanimah ya, mengambil harta rampasan perang. Namun karena Allah sudah menjamin ya ahli Badar ini masuk surga, dicintai Allah, maka Allah tidak menyiksa mereka. Jadi Masya Allah ya, jadi kalau orang-orang tadi yang sungguh-sungguh ya, imannya murni ikhlas, dia kemudian berijtihad salah mengambil keputusan, Allah tidak murka ya, bahkan mereka tetap dapat pahala 1, kata Allah. Jadi kalau mustahid ya, orang berijtihad itu salah, maka dia dapat pahala 1. Sementara yang ijtihadnya benar sesuai keinginan Allah itu dapat pahalanya 2. Dan kita orang awam mengikuti ijtihad yang A maupun B silahkan saja. Jadi tidak perlu kita sampai kadang beda masjid, akhirnya kan Bu ya pisah sampai bikin masjid sendiri kadang ya, gara-gara perbedaan cara sholat, perbedaan cara dakwah dan lain-lain. Harusnya kita belajarlah dari bagaimana ini ya Rasulullah beserta sahabat, walaupun mereka berbeda pendapat ya, Umar, Abu Bakar, tetaplah mereka bersatu ya, tidak ada saling benci. Nah, bahkan
Kan ketika ayat ini turun, Rasulullah tuh nangis Bu ya, sama Abu Bakar tuh nangis menyesal gitu ya. Kenapa nggak ambil pendapat Umar gitu. Nangis sampai Umar tuh bingung. Kata Umar bin Khattab, kalau Rasulullah dan Abu Bakar menangis, apa sih yang ditangisin? Aku juga mau ikut nangis, aku tidak peduli katanya. Mereka nangis kenapa? Aku ikut nangis. Jadi Umar ini nangis juga Bu ya, karena melihat Rasulullah dan dan Abu Bakar menangis. Karena saking cintanya nih ya, Umar bin Khattab itu apapun yang Rasulullah lakukan tuh ikut ya, padahal nggak tahu yang ditangisi apa. Baru Rasulullah jelaskan, ini loh Rasulullah menangis karena telah salah mengambil keputusan. Justru kata Rasulullah, seandainya nih tadi tuh Allah murka, pasti akan dapat siksaan kan orang yang mengambil harta rampasan perang tadi ya, tidak sesuai dengan keinginan Allah, artinya mereka cinta dunia, harusnya diazab semuanya. Tapi kecuali Umar, kata Rasulullah. Umar yang selamat, sama ada satu sahabat yang pendapatnya juga setuju dengan Umar, ada saya lupa namanya ya. Jadi ada dua orang saja tuh dua orang yang mendukung ya pendapat, satu orang yang mendukung Umar. Jadi ada berdua saja sebenarnya. Maka kata Rasulullah, kami menangis karena itu. Ya, tapi Masya Allah ya, Umar juga tidak berbangga ya dengan dia pendapatnya didukung Allah. Tetaplah ya mereka itu tetap mengutamakan Rasul, tetap mengutamakan Abu Bakar. Bahkan ya Umar itu luar biasa juga cintanya ya dengan Abu Bakar ya. Nah itulah gambaran ya, Masya Allah ya, walaupun mereka berbeda pendapat, tidak merasa dia lebih hebat, tidak merasa dia lebih soleh. Beda kan dengan sekarang kadang ya, sampai menjelek-jelekan ulama lain ya, sampai mengkafirkan, membid'ahkan. Itu yang sebenarnya problem umat Islam ya. Harusnya belajar kembali dari para salafus soleh, khususnya para sahabat ini ya, bagaimana ketika mereka berbeda pendapat ya mereka berlapang dada ya, kemudian tidak juga merasa jumawa ataupun merasa lebih hebat, merasa sombong, tidak ada sama sekali ya. Walaupun di sini pendapat Umar yang akhirnya sesuai dengan keinginan Allah. Nah kemudian yang terakhir yang 69, fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiba wattaqullah innallaha ghafurur rahim. Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu. Nih Masya Allah, akhirnya saking cintanya Allah juga nih kepada ahli Badar tadi ya, perang Badar, bahkan harta rampasan perang akhirnya malah dihalalkan ya, akhirnya diterima juga pendapatnya Abu Bakar tadi ya, dan yang diikuti Rasulullah. Maka sejak saat itu harta rampasan perang itu dibagi-bagikan ya sesuai dengan ketentuan Allah, di mana Rasulullah itu mendapat 1/5 ya kalau tidak salah. Nanti ada pembahasan sendiri ya berapa bagian ya untuk Rasulullah, untuk yang lain-lain. Nah kemudian di sini maka karena sebelumnya ya ibu-ibu, di zaman nabi-nabi sebelumnya harta rampasan perang itu harus dibakar ya, harus dimusnahkan, tidak boleh diambil satupun. Nah, tapi di zaman Rasulullah harta rampasan perang itu di sini dihalalkan, kata Allah ya. Maka makanlah, kata Allah, dari sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi Masya Allah ya, umat Islam ini diberikan banyak sekali aturan yang sangat ringan ya. Nah, jadi kita bersyukur sekali ya menjadi umat Rasulullah. Nah, bahkan umat-umat terdahulu itu seandainya bisa ya, mereka juga ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad ya. Jadi aturan-aturan Islam ini sudah sempurna. Dimana di aturan-aturan yang lain ya, kitab-kitab sebelumnya itu seperti kita ingat ya, bagaimana caranya sholat Nabi Musa ya. Itu kan 50 kali sehari kan Bu ya. Nah, 50 waktu. Nah, bayangkan saja kalau kita harus sholat 50 waktu sehari. Berapa menit sudah ajan lagi ya. Nah, tapi kita di sini diringankan ya, cuman 5 waktu sehari ya. Nah, jadi banyak tuh, termasuk yang zaman Nabi sebelumnya itu kalau puasa juga benar-benar malamnya itu pun puasa ya. Jadi puasanya itu berat ya kalau di zaman aturan-aturan sebelumnya. Nah, maka Islam ini setara satunya penghalalan harta rampasan perang ini juga suatu anugerah dari Allah ya, yang khusus diberikan kepada umat Nabi Muhammad sampai akhir zaman nanti. Jadi Masya Allah, kita bersyukur sekali ya, aturan-aturan yang Allah sempurnakan ya melalui Rasulullah ini sangat sempurna dan yang terbaik ya, yang Allah berikan ya kepada kita. Ya, karena aturan itu memang sesuai zamannya Bu. Kalau zaman Nabi Musa ya, mereka memang
hidupnya aja kan ratusan tahun ya, badannya kuat ya. Jadi kalau zaman Nabi seperti Nabi Sulaiman tuh istrinya ratusan, Bu. Karena dia memang fisiknya kuat ya kan, badannya sampai kalau kita lihat ya sekitar 40 meter, Bu. Nabi Daud kalau tidak salah tuh ya. Mereka tingginya. Nah, kalau kita lihat di mana itu kuburan Ibu Hawa itu kan panjang sekali ya. Ya gitulah gambarannya, Bu. Nabi Adam tingginya sekitar 40 meter ya, tinggi, fisiknya kuat, hidupnya kan ribuan tahun ya. Seperti Nabi Nuh itu kan 900 berapa tahun tuh. Nah, jadi dia kuat. Nah, istri 100 ya, kuat ya mereka. Makanya ibadahnya dulu sholatnya 50 itu mereka kuat. Nah, beda dengan kita ya. Kita ini memang lebih kecil ya, fisik kita juga lebih ya lemah kalau dibandingkan zaman Nabi Musa dan seterusnya ya. Kita lebih lemah segi fisik ya. Maka aturan yang Allah buat juga sesuai. Makanya nggak usah ngotot gitu ya pakai kitab-kitab zaman dulu ya, karena kitab yang dulu-dulu itu tidak sempurna. Itu hanya cocok untuk umat di zamannya ya, seperti kitab Taurat ya Nabi Musa itu kan cocok hanya untuk umat Nabi Musa. Kitab Injil juga hanya untuk kaumnya Nabi Isa. Nah, maka setelah itu ditutup ya, disempurnakan dengan Al-Qur'an, maka inilah yang berlaku untuk manusia sampai akhir zaman. Karena di Al-Quran inilah yang paling sesuai ya untuk manusia dari zaman Nabi Muhammad sampai nanti akhir zaman. Jadi nggak usah kreatif kita buat-buat lagi ya aturan-aturan ya, apalagi ngaku-ngaku nabi baru kan masih banyak ya, Bu ya, sekarang itu yang aliran-aliran sesat itu mengaku punya aturan-aturan baru sampai sholatnya bisa di apa dirapel 100 rakaat ya katanya, habis itu nggak sholat lagi. Nah, itu kan sudah jelas-jelas sesat ya. Jadi dengan ilmu inilah yang menguatkan kita untuk istiqomah di jalan Allah. Jangan pernah kita mengambil jalan lain ya selain Al-Quran, selain hadis-hadis sahih ya. Maka itu kita harus terus belajar supaya bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar ya. Jangan kita ragu-ragu. Kalau sudah Allah tegaskan itu batil, kita jauhi. Nah, demikian wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan dengan tadabbur ini ya semakin menguatkan iman-iman kita sehingga senantiasa bisa istiqomah ya sampai akhir hayat. Mudah-mudahan kita semua insyaallah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian ibu-ibu.